Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan karena kita dipelihara satu Sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Dan kita akan merangkumkan sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini. Namun sebelumnya kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mau mengulangi kembali apa yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami. Terlebih hamba-Mu berikan hikmat, sehingga kami memperoleh kekuatan dan pengetahuan yang disempurnakan pada akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sepanjang minggu yang baru saja kita lalui adalah satu pekabaran yang sangat penting, khususnya bagi manusia. Kenapa saudara? Sesuai dengan judul pelajaran sekolah Sabat kita, hari Sabat mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Di dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, di sini ada peruntukan yang sudah dimandatkan menjadi bahagian dari kehidupan umat manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi Tuhan yang sudah menciptakan Sabat, memeteraikannya, menjadi kepentingan, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita boleh tercengang. Kenapa? Kalau kita kembali pada waktu Adam diciptakan, hari pertama di dalam kehidupannya bersama dengan Hawa. Bolehkah Anda bayangkan bagaimana perasaan Adam dan Hawa saat itu? Di mana mereka pada waktu hari Sabat melihat semua ciptaan yang begitu indah karya Allah yang agung. Binatang-binatang ada di sekeliling mereka dengan udara yang sejuk, pepohonan yang melambai-lambai daun-daunannya, dengan buah-buah yang warna-warni, bunga-bunga yang warna-warni. Wow, saudara-saudaraku yang kasih, ini membuat Adam pada hari itu mengagumi semua ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka beristirahat, menguduskan Sabat, dan mendapatkan berkat. Jadi Sabat itu sebenarnya, Sabat yang pertama di Eden itu adalah suasana yang serba wow, serba luar biasa. Karena hari itulah pertama mereka dengan leluasa, suami istri ini, dengan Allah yang bersama-sama dengan mereka, adalah merupakan suasana yang tidak dapat dibayangkan dengan kata-kata manusia, saudara. Kagum, tercengang akan keagungan ilahi. Bahkan sekarang ini, bila mana kita mengadakan perjalanan tamasya, rekreasi, kunjungan ke beberapa belahan dunia ini, karena baru melihat suasana yang baru, kita pun merasa, wah luar biasa. Saya ingat pada waktu kami mengadakan satu kali perjalanan, tiba di Bukit Sinai. Rombongan dari Afrika. Beberapa wanita yang waktu itu tiba di puncak itu pagi-pagi sekitar jam 5 pagi. Subuh, saudara. Mereka teriak, praise the Lord, praise the Lord. Wow, wonderful. Ya, saudara yang kasih, itu adalah hanya sekian persen saja peninggalan-peninggalan
dari keindahan alam yang luar biasa yang sesungguhnya pada waktu pertama kali diciptakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun apa yang terjadi? Peristiwa di Taman Eden yang indah itu tidak lama berlalu. Kenapa? Saudara-saudaraku, oleh karena dosa. Dan kita kembali kepada satu peristiwa di mana orang Israel 430 tahun di tanah perhambaan. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita memberikan satu judul, saatnya untuk menemukan kembali. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka sudah cukup lama diperbudak. Tidak ada kesempatan untuk menyucikan hari Sabat. Mereka dipaksa menjadi rodi. Dan di dalam Keluaran pasal 16, Allah memberikan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, memberikan satu pelajaran penting. Bagaimana untuk memulihkan di pikiran mereka dalam hidup mereka untuk memelihara hari Sabat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah 40 tahun dalam perjalanan, bila mana kita membaca Keluaran pasal 16 ayat 33 sampai 35, Musa diperintahkan Allah untuk menyimpan manna dalam buli-buli segomer penuh menjadi peringatan yang kekal. Ini ada hubungannya dengan Sabat, saudara-saudara. Kenapa? Oleh karena dalam Keluaran 16, Tuhan berkata, Aku memberikan kepada mereka perintah agar mereka mengetahui bahwa Aku adalah Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah perhambaan kepada tanah perjanjian. 6 hari mereka akan mengumpulkan roti manna setiap hari, mulai hari yang pertama sampai hari yang kelima adalah secukupnya. Tetapi hari yang keenam harus mengambil 2 kali lipat agar mereka mengetahui bahwa hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada ketegasan. Manna itu 1 sampai yang kelima, hari yang pertama sampai kelima, cukup untuk 1 gomer sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau lebih menjadi ulat. Tetapi hari yang keenam harus mengambil 2 kali lipat, sebab besok adalah Sabat Tuhan Allah. Engkau tidak akan mendapatkannya. Dan apa yang disimpan malam hari itu tidak busuk, saudara. Ini pelajaran yang sangat penting pada saat itu. Dan kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya Sabat adalah merupakan waktu yang prioritas di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Komitmen terhadap hari Sabat merupakan bagian dari pemulihan. Sinyal bahwa prioritas itu penting dan itu adalah benar. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan untuk bergerak dan hidup. Tetapi saudaraku, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Dan harus juga memiliki hubungan, bukan hanya bekerja dan bekerja dan bekerja. Kita diberikan waktu untuk beristirahat. Memulihkan tubuh jasmani kita dan juga menyegarkan pikiran kita. Itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rasakan pada waktu masih remaja, masih sekolah, masih kuliah, hari Jumat itu adalah kalau sudah mulai dapat hari Jumat, ada perasaan yang beda dari hari biasa. Kenapa? Wah, sebentar lagi sudah mau hari Sabat. Sudah mau istirahat. Semua pekerjaan, semua urusan diberhentikan. Dan Sabat itu berbeda rasanya. Kalau dulu kita jam 3 sore hari Jumat, hari persiapan, semua sudah mulai siap-siap. Semua mulai dari pakaian, rumah dibersihkan dan lain sebagainya, dirapikan. Sehingga pada waktu matahari terbenam menjelang Sabat itu,
kita sudah sedia dan kita mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu pujian. Ya, ada yang 6 hari sudah lalu, ingat hari Sabat, Sabat hari perhentian. Itu lagu-lagu yang menyenangkan sekali, saudara. Menyenangkan sekali. Dan kalau sudah selesai Sabat itu, sudah mulai terfikir lagi, besok mulai bekerja. Jadi Sabat itu sebenarnya menjadi berkat, saudara. Menjadi kebahagiaan. Jadi kalau ada orang pada hari Sabat justru susah, hari Sabat justru muram, ini perlu pertanyaan. Ada apa yang salah? Di dalam Yeremia 17 ayat 21 sampai 22. Jangan mengangkut barang-barang pada hari Sabat. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ayat 27, apabila kamu tidak mendengarkan perintahku, kata Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat, dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri Yerusalem dan tidak terpadamkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa begitu penting Sabat bagi kita? Mengapa, saudaraku? Sabat adalah waktu untuk belajar. Sabat adalah waktu untuk berhubungan satu dengan yang lain di dalam sukacita, di dalam penyembahan. Sabat itu adalah hari pemulihan, bukan hanya rasa lelah, tetapi juga di zaman Yesus itu menjadi berkat di mana banyak orang disembuhkan, saudaraku. Sembuh jasmaninya, sembuh rohaninya. Inilah yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudaraku, lihat apa berkatnya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa artinya? Saudaraku, ini bicara tentang keselamatan, bicara tentang hidup yang kekal. Aku akan memberikan engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pengalaman saya selama ini, waktu mengajar tentang hari Sabat kepada mereka yang belum menguduskannya, ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saya teringat mungkin sudah lebih dari 20 tahun lalu, pada saat saya naik kapal laut, pulang dari kantor, dulu kantor kita itu di Sumatera Tengah, di Sibolga. Saya berangkat malam hari, karena biasanya kapal berangkat pada malam hari, besok pagi akan tiba di Pulau Nias. Malam hari itu, tanpa disengaja, secara kebetulan, kita ada 6 pendeta. Saya dari Advent, ada 5 dari yang lain. Kebetulan nahoda kapal ini adalah sahabat saya, dan teman saya suka sparring main badminton. Malam hari itu, seperti biasa, saya selalu pesan kamar dari kabin daripada nahoda ini untuk tempat saya dalam perjalanan di kapal itu. Dan sebelum tidur, saya berdiri di sampingnya pada saat dia mengemudikan ini kapal. Rupanya ada beberapa pendeta yang lain juga masuk, karena ada pendetanya, ada pendeta dari gereja yang lain. Saya tidak tahu apakah ini secara kebetulan. Lalu nyeletuk ini nahoda. Dia katakan begini, Pak Pendeta, puji Tuhan malam hari ini pasti perjalanan kita nyaman, karena banyak hamba-hamba Tuhan.
Tapi ada pertanyaan saya pada malam hari ini. Karena saya ini adalah umat. Kenapa ada 3 hari yang digunakan di dunia ini menjadi hari ibadah? Ada hari Jumat, ada hari Sabtu, dan ada hari Minggu. Mana yang benar? Waduh, ya, saya berpikir ini apakah cari gara-gara ini, ya, nakhoda. Dan menarik saudara, itu adalah kesempatan buat kita memperkenalkan firman Tuhan. Anda cerita, kami cerita. Mereka membuat alasan, oh itu sahabat sudah tidak perlu, itu untuk orang Yahudi. Kata mereka kepada nakhoda ini. Makanya kita tidak menyucikan sahabat. Itu kan di zaman Yahudi aja, untuk orang Yahudi saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terpaksa saya harus menyatakan kebenaran itu. Dan itu adalah merupakan sukacita pada malam hari itu. Saya berusaha untuk tidak berdebat karena tidak ada artinya perdebatan tanpa pemahaman. Nah, saudara tahu malam hari itu sambil berjalan, berlayar di lautan, itu Samudra Pasifik, saudara. Ya. Kebetulan cuacanya bagus. Wow, tidak terasa kantuk pada malam hari itu karena kita sedang membahas 1 lawan 5, karena 1 dengan 5 pendeta yang lain dengan berbeda-beda denominasi. Bapak ini seperti jadi moderator di antara kami. Saudaraku, apa intinya? Terakhir, setelah saya bukakan bahwa ini adalah firman Tuhan ditulis oleh jari Allah dan tidak pernah dihapus, bahkan sampai di sorga. Yesaya pasal 66 jelas menuliskannya. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Di dunia baru pun tetap ada penyucian, pengudusan sabat. Karena itu adalah meterai Allah yang membuat menjadi satu peringatan bahwa Allah adalah pencipta, diingat selama-lamanya. Dan kita yang percaya kepadanya, kita adalah umatnya dan dia adalah Allah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktu menemukan keseimbangan. Sabat, hari Sabat, bukan menjadi beban. Hari Sabat harus menjadi kesempatan unik di mana kita bisa belajar tentang karakter Allah. Pengalaman menghargai ciptaannya. Kita melihat waktu Yesus di dunia ini, Lukas pasal 4 ayat 16, seperti kebiasaannya setiap Sabat dia masuk ke sinagog untuk membacakan firman Allah. Dan kita tahu pada waktu hari Sabat ada banyak orang yang mengikuti Yesus yang mendapatkan kesembuhan. Sabat, hari untuk berbuat baik. Yesus menyembuhkan wanita yang sakit. Salah satu contoh di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang ditulis dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Wanita yang sudah sakit 18 tahun. Saudaraku, bukankah itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi wanita itu pada waktu dia mendapatkan kesembuhan? Sabat harusnya menjadi sukacita bagi orang yang bertemu orang-orang Advent. Sabat harusnya menjadi satu berkat bila mana kita ini ya dilihat oleh orang-orang lain. Mereka rasakan kehadiran kita, saudara-saudara. Ya. Saudara yang kasih, rasul-rasul di mana mereka hari Sabat? Mereka ada di rumah ibadat, di tempat-tempat sembahyang, mengajarkan, menyaksikan tentang Yesus. Kalau kita baca kisah pasal 13 ayat 14, kisah pasal 16, kisah pasal 17, kisah pasal 18, di sana dituliskan rasul-rasul ini setiap Sabat mereka masuk ke sinagog untuk menyatakan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Gereja Masjid Advent hari ke-7 memiliki sejarah yang kuat mendorong kesaksian, pemaparan Injil melalui khotbah dan pengajaran. Dan ingat, perpaduan antara sekolah Sabat dan ibadah khotbah, pertemuan-pertemuan Sabat seperti acara pemuda, Pathfinder dan lain-lain. Hal-hal ini telah memberikan basis pendidikan formal yang kuat. Jadi Sabat itu adalah kesempatan untuk belajar, mendalami firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merencanakan bahwa pemeliharaan hari Sabat harus menyatakan
mereka sebagai penyembah Allah. Saudara yang kasih, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Allah berfirman kepada mereka, harus kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Pasal 22 ayat 31. Dan hanya dengan demikian, maka Sabat itu membedakan Israel sebagai penyembah Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi kesimpulan pada saat ini kepada kita. Dari pelajaran sepanjang minggu ini, jadikanlah Sabat itu tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Jadikanlah itu menjadi tanda kuasanya yang diberikan kepada kita untuk dapat memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain, dalam rumah tangga, dengan anak-anak kita, suami istri. Jadi kalau sepanjang satu minggu ada masalah dengan orang, dengan keluarga dan apa, biarlah Sabat itu menjadi suasana yang sangat indah. Ini mungkin tantangan buat kita, ini juga menjadi motivasi, dan mari kalau kita menguduskan Sabat sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena Tuhan memberikan kepada kami Sabat, di mana kami boleh belajar, boleh bercengkerama satu dengan yang lain, boleh beribadah dengan baik, mendalami firman Tuhan, melayani satu dengan yang lain. Dengan demikian Bapa, Sabat itu menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita, gantinya menjadi beban. Oleh sebab itu berkati kami semua anak-anak-Mu, terlebih karena Engkaulah pencipta kami, agar setiap hari Sabat bertemu, kami mengingat pencipta kami, Khalik kami, dan kami boleh menghidupkan kehidupan Yesus yang sudah ditinggalkan bagi kami sebagai teladan. Berkati kami sepanjang Sabat yang kudus, bahkan untuk seterusnya. Kami mau bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Urapi kami dengan kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.